Selamat malam. Salam jumpa lagi malam hari ini ya. Malam, malam Bu Sana, Mas Yanto, Oh, Mas Ronald. Selamat malam. Malam juga untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali join ya. Jumpa lagi kita malam hari ini melanjutkan kemarin kita sudah berjumpa, kita dapat profit dan ternyata betul ya analisanya Bos Narko, harga berhasil naik untuk XAU USD. Yang tentunya malam hari ini kita akan bahas nanti. Jadi sabar dulu ya teman-teman untuk XAU USD. Kita awali malam hari ini sharing-sharing dulu lah. Terutama mungkin ada teman-teman yang mungkin pertama kali bergabung malam hari ini bisa ikutan sharing ya. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau disampaikan untuk sharing dulu, boleh juga ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya pada join. Nanti kita ke market 20 lebih 5 atau lebih 10 lah. Baru kita masuk ke market. Kalau memang dari teman-teman belum ada yang mau di-sharingkan dulu. Gitu. Oke, silakan kalau teman-teman mau sharing. Wah, Mas Ji ya. Mas Ji nih, username-nya Mas Ji ini syukur bisa gabung walaupun 30 menit kok. Maksudnya gimana ini? Mau ada ini acara lanjutan ya? Tapi nggak sebenarnya nggak usah khawatir ya. Kalau memang baru pertama join ya salam kenal ya bos ya. Eh kita live chat tiap hari. Jadi kalau misalkan hari ini berhalangan ya bisa jumpa besok untuk lanjut sharing-sharing lagi. Oh kerja malam siap. Semangat ya semangat. Semoga lancar-lancar ya kerjaannya. Gold, gold ya nanti nanti ke gold sabar lah. Oke kerja shift malam ya. Oke oke oke. Ada news ya? Malam ini ada news nggak ya? Malam ini ada PPI ya? PPI 19.30 sudah lewat teman-teman. Sudah lewat newsnya dan dampaknya dampaknya penguatan USD ya sehingga eh, saya tadi kebetulan pas fokusnya memperhatikan di Euro USD. Euro USD itu mengalami penurunan cukup signifikan. Jadi kemungkinan besar ya hasilnya eh, tidak terlalu bagus untuk USD. Cuman ini udah newsnya udah lewat ya, newsnya udah lewat. High impact newsnya udah lewat tadi, newsnya itu jam 19.30 teman-teman. 30 menit sebelum kita live ini. Bos Anton juga ini saya update info aja, jadi beliau masih nggak enak badan ini, jadi belum bisa ikutan untuk sharing bareng kita malam hari ini. Malam kedua ngikutin live trade, mudah-mudahan profit lagi, amin. Oke, mungkin sambil ke market ya. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan ada yang mau request, kita bisa analisa bareng ya. Oke, oke, oke. Kita mulai bahas market. Mau mulai dari pair apa dulu nih? XAU. Oke, XAU. XAU ya, XAU.
XAU USD. XAU USD. Apa yang bisa kita update malam hari ini? Oke. Sebenarnya XAU USD masih masih sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Pergerakan harga berhasil naik. Nah, kemarin Bos Narko ada menyampaikan ini analisanya dan dia berhasil breakout resisten dan lanjut naik. Ya, polanya seperti ini. Jadi dilihat sebagai pola symmetrical triangle. Kemarin kita ada melakukan transaksi buy pendek saat high impact news, mungkin di area ini ya, di area ini. Ya, kita ambil pendek 700 poin dan ternyata masih sideways beberapa saat sampai akhirnya berhasil breakout dan naik. Nah, untuk saat ini gimana? Untuk saat ini kita analisa lagi. Untuk saat ini, oke. Nah, jadi kemarin itu dia sideways di sini ya, teman-teman ya. Dan yang di breakout ternyata harga memilih breakout resisten terus naik. Kemarin supportnya hampir di breakout tapi nggak jadi ya, sideways di sini. Ini juga masih cukup rapi nih. Nah, trendline-nya ya, akhirnya dia naik. Untuk saat ini secara tren harian ini masih uptrend, masih dalam kondisi uptrend ya, masih bergerak naik. Dia setelah mengalami kenaikan cukup signifikan di sini terus bergerak, ada koreksi naik turun ya. Sampai ini masih tertahan di sini. Jadi kalau kalau lihat trennya ya masih uptrend ya, masih uptrend. Secara tren mingguan mulai ada konfirmasi yang awalnya sideways ini sudah kembali bergerak dalam suatu tren, yaitu trennya uptrend. Terus dari tren harian juga ini uptrend ya, karena semakin naik dari waktu ke waktu. Kalau melihat target ya paling nggak bisa ke all time high sebelumnya atau high sebelumnya ya di area 2955.80, 2956 lah. Apalagi melihat pergerakan di time frame H4 untuk candlestick-nya ini juga masih dari waktu ke waktu masih semakin naik dan semakin naik. Ya, jadi tanda-tandanya masih kuat naik, teman-teman. Masih kuat naik. Sehingga kalau bicara kondisi seperti ini, saya akan menutup kemungkinan untuk kita cari peluang sell. Ya. Karena apa? Karena jelas-jelas harga ini trennya masih kuat naik. Ya, untuk XAU USD. Belum ada tanda dia membentuk satu kondisi di mana ada potensi akan turun jauh. Saya belum lihat hal tersebut ya. Sehingga kalau bicara peluang ya lebih baik cari peluang buy gitu. Lebih baik cari peluang buy. Nah, kalau bicara peluang buy, kalau di H4 melihat candlestick yang dia masih bullish, masih naik, semakin naik terus menerus, kita kalau mau buy sekarang jadi kurang bagus. Ya, kalau mau cari peluang ya bagusnya cari peluang di time frame yang lebih kecil, melihat pergerakan harga yang lebih detail lagi. Bisa ke H1 atau M30. Ya, bisa ke H1 atau M30. Dicek dulu kondisinya gimana sih? Apakah ada peluang buy yang bisa dimanfaatkan atau tidak? Dan di sini ya kalau melihat ini jadi kalau fokus ke tren hariannya teman-teman, ini dia mulai mantul naik lagi pas setelah nyentuh level koreksi 618 Fibo. Ini baru aja ya terjadi pantulan naiknya. Atau ini kita mau manfaatkan jadi peluang pendek hari ini.
Ini bisa kita manfaatkan jadi peluang pendek ya. Untuk cari peluang buy, nah harga mulai semakin naik. Kalau kita nge-buy sekarang, stop loss-nya sebenarnya belum terlalu jauh ya, kurang lebih 600 poin. Kurang lebih 600 poin untuk stop loss. Atau sebenarnya saya kondisi seperti ini ya, karena belum ada konfirmasi atau pola candlestick-nya itu belum terlihat akan membentuk swing high yang swing low yang baru, teman-teman. Memang ada pantulan, tapi swing low-nya itu belum terbentuk. Jadi kalau saya lebih suka penempatan stop loss itu di sini, menghindari pergerakan harga yang bisa jadi dia akan sideways dulu atau bisa jadi ada false signal dia turun dulu baru naik. Ya, jadi untuk stop loss saya akan kasih toleransi lebih kalau misalkan mau ambil peluang buy. Apalagi kemarin habis ada beberapa peluang yang saya ambil stop loss, saya taruh pendek, nyenggol stop loss duluan ya. Jadi saya akan kasih toleransi lebih dulu karena ini kondisinya berbeda dengan kondisi di sini. Kalau sebelumnya kan ada penurunan ini terdiri dari atas ini sampai sini ya. Itu ada 4 candle bearish. Sementara di sini baru satu candle bearish, satu bullish, satu bearish, ini baru mulai mantul lagi. Jadi secara struktur harganya atau pola candle yang terbentuk, yang penurunannya di sini dan di sini itu sebenarnya berbeda. Kalau kondisi seperti ini, teman-teman, ini bisa jadi satu pergerakan yang kita bisa cari konfirmasinya cukup mudah karena dia turun ya, turun satu gerakan terlihat itu turun signifikan. Ketika harga high dari candle bearish sebelumnya ditembus, ya ini bisa jadi awal mula pembentukan swing low. Ya, Fibonacci-nya saya hapus dulu aja, bentar. Biar nggak bikin bingung ya Fibonacci. Nih, ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan kan pola candle-nya yang terbentuk kan turun, habis gitu ada bullish yang nembus harga high sebelumnya. Nah, sementara yang ini itu turun, naik, turun, ya. Terus dia baru naik sini. Ini secara urutan-urutan candlestick yang terbentuk itu tidak serapi pergerakan sebelumnya. Pergerakan yang saat ini sedang berlangsung itu lebih mirip kondisi yang di sini, teman-teman. Dia habis ada kenaikan, ada bearish, bullish ya. Bearish, ada bullish, terus bearish lagi di sini. Nah, ini masih gerak nih, masih gerak naik turun. Sementara di sini naik. Konfirmasi yang bagus itu sebenarnya di kondisi pola candle seperti ini ya, yang bagus itu ketika breakout high-nya di sini. Nah, ini di breakout, ini bagus untuk konfirmasi masih akan lanjut naik. Sama halnya di sini. Bagusnya sih tunggu harga naik ke sini dulu. Ini karena ini bisa jadi resisten kuat. Kalau kita fokus hanya beberapa jam terakhir ya, ini bisa dikatakan resisten kuat. Karena di situ berkali-kali, lebih tepatnya mungkin 3 sampai 4 kali candlestick nyentuh itu dan dia turun. Berarti kan kuat ya. Kuat untuk nahan harga lanjut naik gitu loh. Nah, ini bisa jadi pertimbangan ya. Momen buy-nya jadi saya cuman meminimalisir kita terburu-buru membuat trading plan sehingga hasilnya jadi nggak bagus atau hasilnya gagal gitu. Takutnya dia koreksi dulu. Ya, takutnya dia koreksi dulu. Coba kita ukur Fibo ya. Kalau misalkan melihat ini sebagai satu gerakan, ya kalau lihat Fibonya sih masih kuat naik ya. Nah, dia kan masih tertahan ya.
Kalau kita turun, nah apalagi ini teman-teman nih. Kalau ternyata kalau kita turun time frame ke M30, dia lebih detail lagi kita bisa lihat pergerakan harganya. Ini bisa jadi pola double top dan cukup cantik polanya nih. Kalau lihat kondisi seperti ini, saya malah lihatnya peluang sell pendek ya, untuk jangka pendek ya. Ini bisa jadi peluang sell atau bisa diartikan harga ini masih berpotensi untuk lanjut turun dulu gitu loh. Mungkin bisa bisa cukup dalam koreksinya ya sebelum naik lagi. Oke, saya nggak akan terburu untuk eksekusi sih kalau kondisinya seperti ini ya. Saya setuju peluang buy yang tadi Bose di atas lebih aman. Nah, oke. Teman-teman ada yang setuju juga ya. Mending tunggu konfirmasi dulu karena ternyata di M30-nya ada double top. Jadi eh, bisa jadi nih kemungkinannya dia masih akan koreksi turun dulu sebelum lanjut naik. Ya, kalau memang trennya masih kuat naik. Contohnya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Saya coba carikan contoh. Dia trennya tren naik, tapi ada pola double top sehingga koreksinya bisa cukup dalam gitu loh. Nah, saya carikan contoh yang cukup bagus ya, biar teman-teman ada gambaran ya yang saya maksud. Di kondisi uptrend, 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 ada pola double top. Apalagi dari pola double topnya itu neckline dari polanya ya udah di breakout. Ini ini ada contoh cuman di kondisi down dia kondisinya downtrend. Mungkin lebih ini bisa jadi salah satu contoh ya. Dia naik, nah ada pola double top kan. Dia turun dulu cukup dalam, dia baru naik gitu loh. Ya, menghindari kondisi seperti ini. Kalau yang di tengah-tengah kenaikannya, coba ya, coba cari contoh. Ini saya cari cepat, jadi mungkin ada contoh-contoh yang teman-teman lihat saya kelewatan ya, jadi saya lompati. Nah ini bisa jadi contoh juga. Nah, jadi dia koreksi cukup dalam dulu, baru mulai naik lagi. Ya, karena polanya cukup bagus ini. Polanya cukup bagus. Sudah sempat breakout, mending malah tunggu breakout ini dulu. Ya, tunggu breakout ini dulu. Nanti kalau berhasil breakout, trading plan-nya malahan ya. Trading plan-nya itu seperti ini. Jadi stop loss ya cukup panjang ya. Tunggu breakout, stop loss-nya kurang lebih 1000 poin. Nah, tinggal targetnya nih. Targetnya bisa lebih nggak kalau misalkan kita beracuan all time high sebelumnya. Ya, rasionya yang jadi nggak bagus ya. Rasio TPSL-nya yang jadi nggak bagus. Nih, kalau kalau pakai di sini. Ya bagusnya kalau kita pakai ngukur Fibonacci, kita pakai penerusan harganya. 1618-nya di sini, teman-teman. Nah, rasionya gantian rasionya yang jadi kurang bagus ya. Kecuali teman-teman target 2618 ini menjadi all time high-nya yang baru ini. Hmm.
Atau tunggu ke sini sekalian kalau misalkan mau ngambil peluang buy dengan rasio TPSL yang bagus, terus penempatan SL-nya bisa pendek, mending tunggu turun ke sini sekalian teman-teman. Baru nanti kita cari peluang buy di sini. Untuk saat ini nggak dulu sih kalau saya ya. Kita kalau bicara bisa buy apa enggak ya bisa-bisa aja. Ada aja peluangnya. Cuman menilai kondisi sama rasio TPSL ini menurut saya enggak dulu. Ya peluang ini enggak saya eksekusi terburu-buru ya. Masih wait and see dulu. Nih XAU. Ada ini dari Bosana tadi malah udah menyampaikan ya. M15 valid membentuk double top ya. M15 atau M30? Menurut saya oke lah. Sama aja M30, M15. Mirip-mirip pergerakannya ya. Oke, mungkin seperti itu sih XAU. Saya belum lihat ada peluang bagus teman-teman untuk malam ini ya, untuk saat ini. Jadi perlu konfirmasi dulu. Cuman kalau kita ini eksekusi di sini, ya rasionya jadi kurang bagus. Karena sebelumnya bentuk ini teman-teman. Dia koreksi Fibo-nya lewat, dia ke sini ya. Sehingga ini ada trend line yang bisa jadi acuan dan range harganya kan kita jadi dapat acuan range harganya yang kita bisa lihat itu semakin melebar ya, semakin naik dan semakin melebar range-nya. Jadi sangat mungkin juga untuk harga ini turun ke sini dulu, baru dia naik lagi. Gambarannya seperti itu sih. Saya lebih milih wait and see dulu, nggak terburu-buru. Untuk ini ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Atau kita ke next pair mau ngapain nih? Kalau nggak ada yang request, saya mau ke Euro USD dulu. Gimana? Udah oke, next. Oke, kita ke Euro USD ya. Euro USD teman-teman turun jauh. Akhirnya ya, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya Euro USD bergerak turun. Nah, kenapa saya bilang akhirnya? Mungkin sebagian di sini teman-teman ada yang floating Euro USD, termasuk saya, tim NS juga, termasuk Bos Narko ya. Cuman ini kita sudah clear teman-teman. Kita sudah mulai akun-akunnya itu clear profit ya, karena ada penurunan di sini. Dan ini juga masih masuk bagian dari analisa yang kita update ya. Yang mensupport kita bisa clear profit itu karena kita ada analisa juga. Level ini sebagai level resisten di mana harga berpotensi turun. Dan ternyata berhasil turun. Di sini kita ada transaksi ya, berhasil turun. Kalau melihat kondisi ini, teman-teman, maka ini bisa menjadi satu kondisi ya, di mana tren ini mulai berganti dari uptrend ke downtrend, mulai berganti. Ya, ini tanda-tanda awal. Coba kita tengok daily ya. Nah, ini daily. Di daily juga selain H4 tadi ada trendline ya, saya hapus dulu. Di daily kalau teman-teman perhatikan time frame daily-nya, dari sini sampai sini ini 6.000 poin. 5.000 sekian ya, hampir 6.000 poin. Kita ukur. Nah, ini 5.800 lebih tepatnya ya, kurang lebih 5.800 poin. Untuk pertama kalinya, kenapa ini bisa saya katakan masih berpotensi turun cukup jauh dan bisa jadi awal mula pergantian tren hariannya, yang mana beberapa hari terakhir ini uptrend kuat ya. Ini bisa jadi tanda awal dia ganti tren. Karena ini
Dari sini sampai sini, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candlestick. Jadi 8 candlestick itu 8 hari. 1 minggu lewat ya. Kalau hari trading kan 5 hari ya. 1 minggunya itu 5 hari kalau di Euro USD. Kalau 8 hari berarti hampir 2 minggu dia bergerak naik terus menerus dengan kuatnya. Sampai akhirnya hari ini, nah ini bisa jadi pemicunya high impact news tadi, kurang lebih 1 jam yang lalu, itu bisa jadi pemicunya. Akhirnya harga bergerak turun, di mana pergerakan ini berhasil menembus harga low dari candlestick sebelumnya. Nah kalau dari sini sampai sini ya teman-teman ya, candlesticknya itu semakin naik, harga low-nya itu tidak tersentuh aja enggak gitu loh, apalagi di breakout. Sampai akhirnya hari ini nih baru breakout. Ini kalau melihat formasi candlestick-nya. Nah kalau di H4-nya, nah ini kelihatan nih, dia mulai ada trendline yang mulai di breakout, ditembus. Ya sempat tertahan, akhirnya breakout. Bahkan breakoutnya ini kalau di H4 kita bisa lihat ini sudah mendekati level support sebelumnya. Nalarnya nih, kalau harga kuat naik, harusnya kondisinya seperti sebelum-sebelumnya dong. Dia semakin naik, bahkan ada jarak ya antara low-nya di sini dengan low-nya di sini, ada jarak kenaikan nih. Sementara ini jaraknya menipis antara support sebelumnya ya yang ada di sini dengan yang masih berlangsung saat ini nih. Bahkan bisa jadi malam ini breakout. Ya sehingga dari sini kita bisa lihat ini sebagai awal mula pergantian tren hariannya. Dia mulai berganti dari uptrend ke downtrend. Dan ini masih bisa turun cukup jauh teman-teman. Kalau kita ukur Fibonacci ya seperti ini, karena ini saya anggap satu gerakan naik di time frame, bisa kita lihat di time frame daily ya. Jadi pergerakan jangka panjangnya itu ini sebagai satu gerakan naik, ini sebagai satu gerakan turun. Bisa turun kemana? Paling enggak ya ke 236 ini, paling dekat. Di situ juga ada support ya, support sebelumnya ini H4. Kalau ini di breakout teman-teman, maka next target bisa cukup jauh nih, ke sini 38.2 ya, bisa turunnya bisa sampai 38.2. Nah untuk Euro USD gambarannya seperti itu teman-teman ya. Ini udah mulai breakout dan dia masih kuat turun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mau di-sharingkan dulu, belum kita lanjut. Silahkan ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Langsung open posisi aja bosnya buat sell. Nah, kalau tadi kan kita udah analisa ya. Saya nggak akan terburu-buru, tahu ini potensi turun langsung sell aja. Enggak. Saya hindari tindakan seperti itu. Karena kita trader, bukan cuman analis. Kalau analis ya ini potensi turun, potensi naik, udah tahu potensinya mungkin akan langsung open posisi. Sementara sebagai seorang trader, proses kita eksekusi di market itu nggak cuman sampai analisa aja. Yang dari tadi saya bahas itu analisanya. Jadi tahu, dari analisa jadi tahu potensinya. Oh, ada potensi dia masih akan turun. Bagian terpentingnya kan trading plan. Nggak hanya ini kuat turun, kuat naik. Tidak cukup sampai situ. Bagian terpentingnya itu kita buat trading plan. Karena kita seorang trader, kita mau eksekusi nih.
Nah, trading plan-nya gimana? Ini yang kita harus buat dulu. Oke, dari analisa dia paling dekat ke sini. Ya, ada potensi turun paling dekat ke sini. Atau bisa sampai sini. Ini jadi target. Nah, saya perlu kasih batasan resiko atau batasan untuk melihat atau menilai, oh ternyata analisa saya gagal. Itu harus kita lakukan tiap kali kita mau masuk ke market. Karena tidak ada yang bisa memastikan atau tidak ada jaminan analisa yang kita lakukan itu pasti berhasil. Sehingga kita perlu kasih batasan. Ketika apa kita mau anggap trading plan yang kita buat atau analisa yang kita sudah lakukan itu kita anggap gagal. Ya, saya akan pakai batasannya, saya akan pakai kalau kondisi seperti ini ya, saya akan pakai di sini. Untuk batasan resikonya. Loh, kenapa jauh banget? Kenapa nggak lebih pendek atau ditaruh dekat-dekat aja? Karena dari momentum ini memang dari momentum ya, ini memang kuat turun. Memang kuat turun. Di daily juga ada tanda hari ini itu kuat turun, bahkan breakout harga low dari candle di hari sebelumnya. Candle hari sebelumnya yang ini ya. Nah, kalau kita lihat di daily ada high low candle hari sebelumnya itu low-nya di sini. Ini hari ini tuh dari breakout ya. Coba kita cek daily. Nah, ini bener ya. Kalau di H4 itu yang ini. Nih. Nih, saya geser. Nah, di sini. Ini low hari dari candle hari sebelumnya. Ini udah di breakout. Akan tetapi kalau kita pelajari lebih detail lagi ini secara tren, secara struktur marketnya ini masih uptrend karena support sebelumnya belum di breakout. Strukturnya naik turunnya ini loh. Nah, ini masih uptrend teman-teman. Ini masih uptrend. Dan ini kalau kita perhatikan, oke, di sini sempat tertahan ya. Nah, dia mungkin ada kenaikan seperti ini. Ini boleh kita nilai lebih detail lagi di time frame yang lebih kecil, M30 misalkan nih. Oke, ternyata memang sempat ada kondisi sideways ya di situ ya. Dia ada turun seperti ini, naik ke sini, dia turun ke sini. Ini sudah mengalami penurunan seperti ini. Sehingga yang perlu kita pertimbangkan adalah kemungkinan terjadinya kenaikan dulu sebelum ya kalau memang kuat turun ya dia akan turun. Bisa jadi support trendline ini become resisten. Ya, jadi sangat sangat besar kemungkinannya nih untuk harga ini mengalami kenaikan dulu ke level trendline yang awalnya jadi support ini menjadi resisten sebelum dia mengalami penurunan lagi. Atau bahkan ini kita bisa tarik trendline untuk garis bantu ini. Nah, ini trennya mulai turun kan. Ini bisa jadi acuan kita. Kemungkinan besar nih bisa jadi naik dulu ke sini baru turun. Atau ya kalau memang kuat turun efek dari high impact news sebelumnya bisa jadi dia lanjut turun langsung tanpa ada koreksi naik. Sehingga kalau ada kemungkinan demikian, stop lossnya saya nggak akan taruh dekat dong. Karena kalau saya taruh dekat ya bisa jadi nih kena SL dulu, dia baru turun. Pertimbangannya seperti itu, sehingga saya akan taruh untuk stop loss ya bagusnya di sini. Ya ini kita dapat stop lossnya dulu. Kita dapat stop lossnya dulu ya. Dari sudah dilihat dianalisa potensinya seperti apa, sudah ditaruh stop lossnya, batasan resikonya untuk menilai apakah analisa ini kita kategorikan gagal atau masih bisa dipakai. Ya, stop loss di atas sana. Jadi ada kemungkinan dia akan naik dulu sebelum lanjut turun. Ya. Nih,
Nah, dari sini kan kita bisa lanjutkan lagi penilaian kita. Apakah momennya kalau entry sekarang ini merupakan momen yang bagus? Kita bisa coba simpulkan. Atau kita mau tunggu harga naik dulu, baru kita entry. Kalau nunggu harga naik dulu kita entry ya, stop lossnya kita bisa taruh pendek. Nah, kita bisa acuan stop lossnya malah yang di sini. Ya, kita bisa taruh stop lossnya itu lebih pendek. Take profitnya, kalau mau pakai yang di sini, ya karena target paling dekat kan bisa turun sampai sini nih. Ini trading plan-nya udah bagus dari penempatan stop loss yang tidak terlalu jauh, terus target yang sudah rasionya lebih dari 1:1 gitu. Kalau mau eksekusi sekarang, target terdekatnya di sini, ini rasionya nggak bagus, stop loss-nya jauh, ya. Dan kita perlu ingat, ini masih tergolong transaksi counter trend. Ya, masih tergolong transaksi counter trend. Jadi kalau ditanya untuk Euro USD, saya juga tidak akan terburu-buru akan melakukan transaksi. Saya lebih memilih akan wait and see dulu, ya, wait and see, tunggu dulu. Karena kalau eksekusi sekarang, ya menurut saya momennya kurang bagus. Kita membuat trading plan-nya juga nggak begitu oke. Ya. Jadi ini wait and see dulu. Wait and see dulu. XAU breakout resisten. Dalam ya ini tadi dalam banget stop loss-nya. Kalau memang sorry ya, sebelum kita ke XAU lagi breakout resisten, saya mau bahas ini dulu biar nggak lompat-lompat. Jadi untuk Euro USD baru mau masuk market sell TP berapa? Saya nggak eksekusi, ini baru proses buat trading plan. Nah, setelah trading plan-nya dibuat, kita bisa menilai peluang ini bagus apa enggak untuk dieksekusi. Menurut saya setelah analisa membuat trading plan, saya melakukan penilaian untuk peluang ini, saya akan wait and see dulu. Karena momentum untuk masuk sell-nya untuk saat ini ya di Euro USD menurut saya ini kurang bagus. Jadi saya tidak akan ambil peluangnya untuk saat ini. Ya, kalau dibilang dalam banget stop loss-nya ya saya setuju dalam banget stop loss-nya. Cuman kalau mau pakai pendek, kalau mau pakai stop loss pendek, bukan berarti saya nggak bisa ambil acuan. Bisa aja kita ambil acuan di M30 atau di time frame kecil. Tapi ya besar juga resiko untuk harga ini naik kena stop loss dulu baru lanjut turun. Itu perlu kita pertimbangkan juga. Ya, apakah kita mau ke M30 untuk ngambil acuan? Stop loss-nya bisa aja saya taruh pendek. Kalau misalkan stop loss-nya dalam banget, ya bisa aja pakai stop loss di sini. Nih, paling dekat di sini. Ini oke-oke aja gitu. Bisa juga. Ya, tapi kita perlu tahu ada resiko, ya ada resiko bisa jadi kena SL dulu baru TP, baru turun. Ya ini silakan jadikan pertimbangan, apalagi nih dia setelah turun kenceng dia mulai ada pantulan-pantulan naik. Nah kita kalau terburu-buru tadi baru masuk tahap analisa, oh ini potensi turun langsung kita eksekusi, ya ini langsung ke floating minus, minusnya langsung lumayan 200 poin. Tapi kalau kita sabar, ya kita bisa cari peluang atau memanfaatkan peluang dengan harapan dapat harga lebih baik untuk entry. Ya, ini untuk Euro USD. Itu ya Euro USD. Ada yang mau ditanyakan dulu atau di-sharingkan Euro USD? Euro USD. Oke, sambil teman-teman silakan ya kalau misalkan ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya dulu boleh Euro USD. Sambil kita tengok XAU USD yang tadi kita sudah sempat bahas. Oke, dia mulai breakout ya, mulai breakout. Tadi trading plan-nya di sini ya. Oke. Yang ini close saja. Nah.
Ini tadi pembahasan kita. Nih. Kalau kondisi seperti ini sudah bisa dilihat ada konfirmasi dia ada tambahan konfirmasi untuk kondisi ini itu bisa dilihat kalau harga masih kuat naik gitu loh. Ya, masih kuat untuk lanjut trennya uptrend. Untuk peluangnya saya tetap nggak ambil dulu ya teman-teman ya. Karena TP terdekatnya all time high sebelumnya itu di sini. Terlalu dekat. Untuk eksekusi sekarang itu menurut saya kurang-kurang bagus. Ya. Apalagi dari ini ya kalau kalau melihat melihat peluang-peluang yang muncul dari teknik-teknik lainnya itu sudah menginformasikan ada peluang dan sudah running profit. Jadi saya nggak akan terburu-buru ngambil yang teknik chartis. Ya kalau teman-teman cek di Pro Channel ya. Bahkan Ichimoku itu hampir kena SL tapi berhasil naik lagi. Ini running profit ya. Ini running profit. Menuju TP1-nya udah dekat banget sama TP1. Untuk yang Ichimoku bisa teman-teman cek. Ya jadi kita nggak perlu terburu-buru untuk eksekusi di sini. Cuman yang memang teman-teman siap resikonya karena ini 1000 poin ya, ini 1000 poin. 0,01 aja teman-teman entry itu setara dengan $10 kalau kena stop loss. Ya, kalau kena stop loss itu setara dengan $10 kalau entry-nya 0,01 lot. Jaraknya ini cukup jauh. Jadi silakan pertimbangkan resikonya. Kalau teman-teman merasa nggak worth it ya skip dulu aja. Kalau siap dengan resikonya ya nggak mau ketinggalan peluang ya ini bisa jadi peluang buy yang cukup bagus. Dari saya demikian teman-teman untuk gold ya. Makanya tadi saya lihat ya gold belum ada peluang sih. Kalau dari apa yang saya nilai ya, saya tidak terburu-buru untuk ngambil peluang buy di gold. Kalau euro USD, nah ini bisa prepare. Kalau gold tadi memang ada peluang buy yang saya putuskan nggak ambil. Kalau euro USD ini saya lebih milih wait and see dulu. Karena besar kemungkinan dia akan naik dulu ya, koreksi dulu dikit sebelum dia lanjut turun lagi. Itu. GU sama GJ ya, ini Euro sudah, XAU sudah, GJ, GU dan GJ. GBP USD, oke, tadi kemarin apa tadi ya? Saya agak lupa. Ini ada analisa, kondisinya mungkin mirip kayak Euro USD, di mana harga ini mengalami satu pergerakan trending naik ya, satu kenaikan cukup jauh di situ. Ya ini mirip-mirip kondisinya. Dia naik jauh, kurang lebih kalau Euro USD kan tadi 5.600 ya. Sorry. Saya agak lupa, coba kita ukur. Ya, 5.800. Kalau GBP USD ini sudah naik 4.000 ya sekitar 4.200 poin. Kenaikannya 4.200 poin. Dan ini saya akan tandai ini resisten support. Ini sempat sideways di sini ya. Jadi saya akan tandai area ini sebagai satu area support and resistance yang cukup kuat. SNR, area supply and demand, area support and resistance yang cukup kuat. Di mana kita bisa lihat ini harga masuk area biru, dia tertahan lagi, ada penurunan. Ya, kalau bicara trennya jelas-jelas ini uptrend. Saya rasa kita sependapat lah. Ini jelas-jelas ini masih uptrend ya. Jelas-jelas ini masih naik, masih uptrend. Bahkan kita lihat di time frame kecil pun, nah terlihat ini masih uptrend ya. Terlihat ini masih uptrend. Sempat cenderung sideways, dia lanjut naik lagi sampai akhirnya ke sini.
ya. Melihat ini sudah masuk area untuk di time frame besarnya ya, sudah masuk area support and resistance yang strong, ditambah pergerakan harga ini, kalau kita perhatikan kondisinya mungkin mirip-mirip. Untuk contoh ya, untuk contoh teman-teman membayangkan kondisinya itu bisa saya bilang mirip-mirip kondisi ini di sini. Dia setelah naik, ya dia pembentukan level-level resistennya itu selisih antara satu level dengan level lainnya itu tidak terlalu jauh. Ya, pembentukan satu level dengan level lainnya itu nggak terlalu jauh, sama halnya di sini ini. Dia masih semakin naik memang, tapi level-level resistennya itu selisihnya ya jaraknya nggak terlalu jauh. Bahkan sempat dalam satu kondisi membentuk support di level yang sama. Ini mirip kayak Euro USD nih. Ini harga runningnya ini sudah hampir menembus support sebelumnya juga. Kalau kita lihat di H4. Nah, sehingga kondisi ini bisa jadi satu kondisi dia akan koreksi cukup dalam. Ya, satu kondisi di mana harga ini berpotensi untuk koreksi cukup dalam, teman-teman. Bisa sampai berapa? Ya, kita bisa lihat di daily ya, bercermin dari koreksinya di sini. Kita bisa coba lihat untuk GBP USD ya. Ini kita tandai warna kuning itu ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan nih, dia setelah naik ada turun gini. Dia naik. Nah, ini selain kita bisa ukur dengan Fibonacci juga ini, seperti ini. Kalau memang ini akan koreksi, bisa sampai mana? Paling dekat 236. Dan kalau ini berhasil turun 236, maka ada tambahan konfirmasi atau cukup besar potensinya untuk lanjut turun sampai 382. Paling enggak ke 382. Dan ini secara range penurunan sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi kita dapat range-nya nih. Dia turun segini, turun segini. Ini bisa jadi turun, kalau lihat koreksi sebelumnya ya bisa jadi turun segini lagi. Kemana itu? Pas banget di 382. Ya, area-area inilah resistance become support. Targetnya bisa ke sini turunnya. Nih. Ini bisa menjadi target penurunan berikutnya untuk GBP USD. Cukup menarik sih, cukup menarik. Untuk saya ini cukup menarik. Saya melihatnya peluang counter trend ya. Karena ini trennya kan masih naik. Trennya ini masih naik, teman-teman. Jadi kalau misalkan nyari peluang sell itu tergolong counter trend. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya lebih tertarik untuk cari peluang counter trend ya. Ini sebenarnya nggak begitu bagus juga, cuman ini perlu kita pertimbangkan ya. Mirip-mirip lah kondisinya di sini. Nih, ya. Mirip-mirip kondisinya dengan ini. Dia ada pola-pola akan koreksi turun. Atau kita mau ambil peluangnya nih. Nah, kalau ini secara trading plan bisa cukup bagus, teman-teman. Kalau kita tempatkan stop loss, karena counter trend ya, stop lossnya jangan jauh-jauh, pendek aja.
Ya, pendek aja di sini. Ini cuman 480 ya, 500 poin lah. Kita kalau bicara poin 500 poin lah ini jaraknya ya. Take profitnya paling nggak bisa 700 poin atau bahkan bisa lebih rendah lagi ke sini. Nah, mau diambil nggak nih peluangnya? Kenapa stop loss saya taruh high sebelumnya? Karena mikirnya gini, ini kan ternyata dari pergerakan naik turunnya harga yang terbentuk ini bisa dilihat sebagai pola falling wedge, rising wedge ya. Bisa dilihat sebagai pola rising wedge. Kalau ada pola rising wedge, maka ada potensi untuk harga ini lanjut turun. Dan ini kan sebenarnya masih dalam kondisi uptrend ya. Sehingga kalau kita nge-sell, ya saya akan pakai ini sebagai batasannya. Karena kalau ini naik lagi, ya berarti masih kuat naik. Ya, sehingga peluangnya ya udah kita anggap oh ini trading plan-nya ternyata gagal. Dibatasi resikonya. Karena kalau ini masih naik, ya memang sudah di area resisten. Cuman kan kita mau hold seberapa panjang atau menahan posisi ini seberapa panjang. Seandainya ternyata masih naik dulu nih. Ya, kalau kita mau tahan, oh saya mau tradingnya jangka panjang aja. Ya, sekarang bukan momen entry yang tepat karena belum ada konfirmasi tambahan untuk jangka panjang ya, kita melakukan transaksi sell. Dan stop loss-nya ya, kalau mau swing trade atau transaksi jangka panjang ini bisa jadi pertimbangan menempatkan stop loss yang di atas ini. Ini jaraknya sekitar 1000 poin, jauh gitu. Dan kalau targetnya cuma di bawah sini, ini jadi rasio TPSL-nya 1:1. Ya, jadi trading plan-nya secara rasio atau secara peluang ya kurang bagus jadinya gitu. Oke ya, saya akan ambil. Nah, bisa disesuaikan kalau tahu peluang counter trend ya lotnya di pakai kecil aja. Bisa teman-teman sesuaikan penggunaan lotnya. Saya akan ambil peluangnya ya. SL di sini kita bisa kasih toleransi dikit di atas 500. Nah, jadi dari harga sekarang stop loss-nya itu jaraknya 550 poin, teman-teman. TP-nya bisa ditaruh pas di area biru ini, di atasnya dikit ya. Dengan plan ini saya hapus saja biar nggak ganggu. Nah, plannya kalau harga ini ternyata memang berhasil turun mendekati ini level ini 1.28613, kita bisa pasang SL plus atau kita bisa pertimbangan untuk take profit di sini, support ini. Kalau pasang SL plus ya berarti kita ada plan untuk di hold aja sampai TP, itu bisa dilakukan. Ya, jadi saya ada ambil trading plan ini, teman-teman. Pertimbangannya seperti itu. Ini untuk GBP USD. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan dulu? Jadi kalau tanya saya nih, tradingnya gimana? Ya ini proses trading saya tiap ngambil peluang seperti ini. Dilihat dulu trennya apa, kita kenali betul ini counter trend apa enggak. Kalau counter trend alasan entry-nya apa, jangan sampai kita counter trend tanpa ada alasan entry yang kuat, hanya melihat oh ini price action-nya kuat turun terus kita nge-sell gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Setelah selesai proses analisa ya ada satu proses membuat trading plan. Kalau misalkan mau entry sell SL-nya di mana, kalau misalkan mau entry buy SL-nya di mana, terus targetnya di mana, akhirnya jadi trading plan nih. Setelah jadi trading plan, saya nilai lagi trading plan ini bagus nggak dieksekusi sekarang, atau mau wait and see dulu, atau bahkan sebenarnya ada peluang kita bisa buat trading plan tapi nggak begitu bagus nih peluangnya, ya saya skip dulu, saya nggak ambil dulu gitu. Sebenarnya cukup oke ya malam hari ini contohnya, karena ya kalau misalkan contohnya yang gimana nih ya, kayak XAU USD ini ada peluang buy, cuman dari saya menilai untuk saya ya resiko jaraknya 1000 poin, terus target terdekatnya ini nggak sampai 1000 poin, cuman 600 poin, apalagi baru eksekusi di area saat ini.
Ya ini target terdekatnya, walaupun oke kalau lihat target yang jauh sini ya lumayan lumayan jauh dan rasionya cukup bagus. Ya cuman karena ada all time high sebelumnya ini resisten yang cukup kuat nih. Ini membuat trading plan-nya jadi kurang bagus kalau acuannya ini. Ya sehingga saya nggak ambil nih. Ini ada peluang buy, tapi saya nggak ambil dulu peluangnya. Terus kalau yang Euro USD ini ada peluang juga. Cuman saya wait and see dulu karena ada potensi dia akan naik. Nah, kalau yang GBP USD ini momennya menurut saya ini oke untuk kita eksekusi sekarang. Melihat dari kita punya acuan untuk nempatin SL yang nggak terlalu jauh, terus ada pola yang baru aja breakout juga ini ya, pola rising wedge gitu. Walaupun ini peluang counter trend ya, momennya cukup bagus untuk kita ambil sell. Gitu ya. Ini dari saya. TPSL gimana? TPSL nih, SL-nya pakai acuan gini. Saya sih harapannya teman-teman bisa bisa ini ya, bisa belajar juga dari tiap hari kita live trade. Stop loss-nya itu acuan high high sebelumnya nih di H4 ya. Ini kan ada high high yang belum lama ini terjadi. Nah, acuannya itu di sini, acuannya itu di sini. Sebenarnya kalau misalkan ada selisih beberapa poin dari saya atau teman-teman dalam menempatkan stop loss, misalkan nih, kalau saya ini kan saya tempatkan di sini, ya, ya saya tempatkan di sini. Acuannya itu harga high sebelumnya, ya saya kasih toleransi naik, jadi saya lebihin itu kurang lebih 50 poin, nah, sehingga SL-nya di sini, ya. Sebenarnya kalau teman-teman seandainya menempatkan stop lossnya itu, oh saya agak atas dikit gitu. Sebenarnya nggak masalah karena kalau kita bayangkan aja kalau harga ini ternyata naik lagi, berarti kan masih kuat uptrend, gitu loh. Jadi ya udah ini stop lossnya. Sebenarnya nggak masalah ya ketika selisih hanya 3 poin, 5 poin, menurut saya nggak masalah. Selama teman-teman jelas acuannya yang mana dan kenapa ditempatkan di situ gitu. Jadi nggak trading itu sebenarnya nggak harus yang bener-bener copy paste angka nominal saya di harga berapa gitu. Tapi perhatikan trading plan-nya dan kenapa kok ditempatkan di situ. Nah, yang jadi masalah kalau teman-teman tempatkannya dari harga acuan high ini dia ditempatkan jauh di atasnya. Nah, itu jadi nggak bagus ya. Jadi nggak bagus penempatan SL-nya gitu loh. Ya, jadi tapi nggak masalah kalau mau trading plan nanti tetap saya share ya. Atau mau saya share dulu, saya share di grup ya. Saya share di grup. Jadi saya minta waktu dulu kalau gitu. Saya minta waktunya dulu ya teman-teman untuk share trading plan-nya di grup biar teman-teman bisa cek nanti.
Sudah saya share ya teman-teman ya, sudah saya share di sub pembahasan forex. Oke, oke kita lanjut lagi. Nah itu untuk GU ya. Bentar-bentar, saya jadi bingung share screen-nya ini. Screen saya malah hilang. Oke, itu untuk GBP USD ya. Oke, oke. Oke ya. Kita Kak tolong lengkapnya dengan posisi buy-nya. Maksudnya gimana? Lengkapnya posisi buy-nya. Saya nggak nge-buy. Lengkapnya kurang lengkap apa lagi pembahasan kayak gini gitu. Maksudnya gimana ini? Mungkin boleh disampaikan ya. Maksudnya gimana? Lengkapnya dengan posisi buy-nya itu gimana? Pertama di sini saya nggak nge-buy. Saya nggak nge-buy. Dan kalau lengkapnya itu lengkap gimana yang dimaksud? Menurut saya udah cukup lengkap ya dari proses analisa, buat trading plan, alasannya apa, TPSL di mana, resikonya seberapa, dan ini sudah saya share di grup. Jadi silakan teman-teman akses di grup ya kalau mau lihat apa detail TPSL-nya. Kalau penempatan SL di bawah resisten terdekatnya gimana? Misalkan SL-nya di bawah ini, high 129.884 gitu ya. Misalkan gitu ya. Saya akan katakan itu penempatannya jadi kurang bagus. Misalkan stop loss kita taruh di sini gitu. Nih, gini misalkan. Kenapa jadi kurang bagus? Karena candlestick ini juga naik turun. Perhatikan momen yang ini mungkin ya, yang bisa jadi contoh cukup menggambarkan yang saya maksud nih. Ini dan ini. Sebelum dia turun, dia ada kondisi sideways dulu. Baru akhirnya dia turun. Atau kondisi, nggak usah kondisi itu, ini bisa jadi contoh. Sebelum dia turun, lanjut turun lagi, dia ada kenaikan dulu nih. Mendekati resisten sebelumnya dia baru turun. Nah, kenapa saya tempatkan acuannya resisten ini dan saya tempatkan sedikit di atasnya? Sedikit itu seberapa? Sejumlah spread dari instrumen yang kita transaksikan. Kalau kita transaksi di GBP USD, spreadnya kurang lebih 3 pip, 130 poin ya. Kita tempatkan dari acuan ini naik dikit sejumlah 50 poin, itu udah oke. Dengan pemberian toleransi itu tujuannya seandainya ini masih sideways dulu, sama halnya candlestick sebelumnya di sini kan, dia ada sideways dulu gitu loh. Nah, kita bisa terhindar dari kondisi seandainya dia naik dulu dikit baru turun. Ya, karena tidak menutup kemungkinan seperti itu. Bisa jadi naik dulu dikit dia baru turun. Ya, jangan sampai kalau kita tempatkan SL terlalu dekat, jangan sampai kena SL dulu baru TP. Menghindari kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tujuannya begitu ya, kenapa SL-nya nggak di bawah resisten sebelumnya. Karena kita perlu ingat, ini itu resisten. Yang namanya resisten itu ada potensi harga akan memantul turun. Resisten ya. Kalau support, berarti di support itu ada kemungkinan harga akan memantul naik. Sehingga untuk penempatan stop loss ya ketika nge-sell kan resisten kan, acuannya resisten kan untuk menempatkan stop loss. Ya harapannya kalaupun harga ini naik, dia akan turun lagi sebelum nyentuh SL kita. Jadi stop loss bisa ditempatkan di atasnya kalau nge-sell. Di atasnya resisten karena kalau pas penempatannya pas di resisten atau bahkan di bawahnya, ya mungkin kalau teman-teman buat jurnal nih, kalau teman-teman rutin buat jurnal, teman-teman kemungkinan besar akan menjumpai banyak trading plan bisa jadi nih kena SL dulu baru TP. Karena apa? Karena SL-nya pas di resisten gitu.
Atau bisa jadi untuk itu untuk SL ya, untuk TP bisa jadi nih. Kok tempat saya hampir nyentuh TP dia udah balik lagi. Kenapa ya? Karena menempatkannya misalkan pas di support ini misalkan ada support ya. Bahkan teman-teman tempatkan di bawahnya. Harapannya OTP-nya bisa lebih jauh, tapi tidak mempertimbangkan yang namanya level support. Level support itu harga memantul naik. Ya kalau mau memastikan kondisi transaksi kita punya toleransi yang bagus, memastikan kalau memang turun sampai ke support dan kena TP, ya take profitnya taruh di atasnya dikit, jangan malah di bawahnya dikit gitu loh. Atau bahkan uh, ditaruh di bawahnya jauh ya. Pertimbangannya apa kan gitu. Jadi ini saya ada acuan nih, ada level support. Ya kalau mau memastikan TP, TP-nya ditempatkan di atasnya, jangan di bawahnya. Sehingga ketika harga turun dan terjadi pantulan di level tersebut, ya ini udah kena TP gitu loh. Ya, pertimbangannya seperti itu. Oke, sama-sama Bu C. Jadi bukan nge-buy ya, bukan buy ya. Ini sell. Nih, euro mulai balik naik lagi dia. Yang XAU USD lanjut naik ya. Lanjut naik. Berarti prinsipnya profit dikurangi dikit dan loss dilebihin dikit ya. Bisa dibilang demikian, tapi jangan terus penangkapannya berubah ya. Jangan sampai yang teman-teman tangkap itu stop loss lebih besar, TP lebih pendek. Tidak seperti itu tidak benar karena take profitnya ini jauh lebih besar daripada jarak stop loss. Jadi kalau bilang profit dikurangi, stop loss dilebihin, jangan sampai salah tangkap stop lossnya lebih besar dari profit. Itu salah. Ya, tapi kalau mau dibuat statement SL dilebihin dikit, TP dikurangi dikit itu masih masuk, cuman jangan sampai salah tangkap. Ya. Jadi tujuannya ya, pahami tujuannya. Jangan cuma SL dikurangi, TP dikurangi, SL ditambahin. Nah, itu bisa jadi pembahasan kita di sini terus teman-teman nangkepnya yang ditangkap hanya poin tersebut, terus misalkan sharing ke teman yang lainnya, wah ini jadi salah kaprah takutnya. Oh, di NS saya diajarin untuk nambah jarak stop loss, ngurangi jarak TP. Nah, tapi tujuannya apa nggak tahu misalkan. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi salah penyampaian gitu loh. Tujuannya yang penting pahami dulu tujuannya apa. Ya. Ya sebenarnya mau scalping, day trade, swing trade itu sama. Tipsnya sama. Ini tips untuk menempatkan TP dan SL. Tipsnya itu sama. Contoh lah ini. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang ini terjadi nih. Bayangkan. Seandainya kita lihat kayak gini nih. Ini support ya, support. Ini kan breakout. Ada peluang sell kan? Kondisinya mirip kayak gini kan? Ada peluang sell. Kita perhatikan nih, ada peluang sell nih di sini. Ini contoh. Contoh yang saya maksud kenapa kok TP-nya dinaikin dikit, SL-nya dimundurin dikit nih, contoh. Kalau di kondisi ini kan kita bisa buat trading plan-nya itu berarti ini kan mirip banget kondisinya teman-teman. Sama-sama peluang counter trend. Nah, ini stop loss breakout-nya di sini gitu ya. Stop loss-nya bisa pakai high sebelumnya ini. Jarak TP SL-nya aja yang berbeda, tapi kondisinya mirip banget. Nah, ini pas breakout kita bisa sell di sini gitu. SL-nya di atas sana, TP-nya misalkan di sini ada support nih, acuannya TP di sini. Ya, katakanlah ini kita mengabaikan rasio yang sebenarnya kurang bagus di sini ya. Cuman yang saya mau ambil contoh itu penempatan TPSL-nya itu loh. Bayangkan ketika kita katakanlah kita entry di sini gitu. Nah, seandainya ada koreksi-koreksi kecil seperti ini sebelum turun, nah kalau SL-nya ditempatkan di sini, bisa jadi ini kena dulu baru turun. Pertama itu menghindari kejadian seperti itu. Terus ketika ini berhasil turun, perhatikan
Ini kan support. Ya, ini kan support. Apa yang terjadi di level support? Ya, besar potensi harga mantul naik. Bayangkan aja kalau TP-nya teman-teman tempatkan di bawah support. Yang terjadi apa? Berhasil turun. Analisa yang kita lakukan berhasil nih. Oh, harga berhasil turun sesuai analisa. Tapi nggak sampai TP, harga naik lagi. Kenapa nggak sampai TP ya? Karena TP-nya ditempatkan untuk transaksi sell ya. TP-nya ditempatkan di bawah level support. Padahal kita tahu yang namanya support ada potensi harga memantul naik. Ya yang terjadi bisa jadi kayak gini ya. Nggak sampai TP dia naik lagi malah SL. Gitu loh. Nah, ini juga sama kondisinya. Ini ada support. Nah, TP-nya bukan saya taruh di bawahnya tapi di atasnya. Ya nggak usah jauh-jauh, di atasnya dikit aja. Kalau memang analisa kita presisi seperti ini, ya dia pas naik, pas nyentuh support pas naik. Ya, nah ini contoh kondisi yang saya maksud. Kenapa kok TP jangan di bawahnya ya, di atasnya. Dan jaraknya nggak terus di atasnya jauh, nggak, dikit aja, nggak masalah. Sejumlah apa spread. Atau ya acuannya kalau forex saya bisa ambil acuan 50 poin lah. 50 poin atau 5 pips. Mau scalping, mau swing trade ya ini bisa dipakai acuan-acuan seperti ini. Katakanlah ada scalping, kita analisa di M15 ya bisa dipakai juga. Acuannya bisa dipakai juga. Contoh kalau mau katakanlah kita buat trading plan yang scalping gitu ya. Contohnya TPSL gimana? Contoh. Saya akan pakai GBP USD juga sebagai contoh. Mana ini GBP USD-nya ini? Cuman saya akan ke sini ya. Nah, contoh saya scalping, analisa dilakukan di M15, ini contoh nih. Kalau scalping di M15 harusnya teman-teman melihatnya ini downtrend. Jadi cari peluangnya sell, bukan nge-buy. Ini versi saya ya, scalping. Kan follow trend. Nah, trennya ini cenderung turun ya, cari aja peluang hari ini sell gitu. Katakanlah nih, contoh, ini ada resisten. Resisten nih, udah terbentuk. Terus harga mulai turun gini. Mulai turun lagi gini. Teman-teman sell katakanlah. Ya, teman-teman sell. Dengan acuan, oh support sebelumnya jadi acuan TP. Bayangkan nih, hampir kena TP, dia naik lagi. Kalau SL-nya misalkan ditaruh pas di resisten, atau SL-nya pas ditaruh ya SL-nya pas ditaruh di bawahnya dikit, ya ini kena SL duluan. Akhirnya apa? Turun. Dan turunnya kalau seandainya teman-teman nge-sell ini ya. Ini contoh juga nih, ini support. Ini level nge-lag. Katakanlah nge-sell di sini gitu. Nge-sell di sini. Terus teman-teman lihat, oh ini ada strong support nih. Yang jangka pendek ini ada strong support. Terus akhirnya memutuskan, oke, targetnya untuk saya nge-sell, targetnya di sini aja nih. Support ini. Kalau ditaruh di bawahnya untuk TP, yang terjadi ya ini bisa jadi nih yang terjadi ya kena SL duluan, dia baru turun. Tapi kalau ditaruh level TP-nya ditaruh di atas level support, ya bisa teman-teman lihat. Nah, ini memastikan kondisi-kondisi yang kurang dikit atau pas di level support dia udah mantul naik, ya kita memastikan kondisi transaksi kita itu clear profit duluan gitu. Sebelum entah nanti dia lanjut naik atau ternyata sideways dulu atau ya entah bagaimana pergerakan harga gitu. Ya gambarannya seperti itu. Itu bisa jadi contoh ya teman-teman ya. Ini untuk GU ya. Kita sambil lanjut lagi. GU, XAU, Euro. Kita lanjut lagi clear ya. Yang saya maksud clear ya. EU tadi ada apa sih GU sama GJ ya?
Ini GBP JPY sudah saya jajarin. GBP JPY. Hmm. Ini kondisinya kondisinya cukup menantang untuk melakukan analisa. Karena ini masuk fase pergantian tren. Masuk fase pergantian tren, dan trennya ini bisa kita golongkan sebagai kondisi non trending atau trennya sideways. Di mana di sini di kotak warna biru ini, nah ini bisa digolongkan trennya itu sedang non trending atau sideways. Kenapa? Karena perhatikan, kenapa kok dibilang non trending atau sideways? Karena dia tidak semakin naik maupun tidak semakin turun. Ininya oke, semakin naik. Kita bisa lihat harga ini bergerak naik turun, membentuk level support atau swing low yang semakin naik. Akan tetapi level resistennya ini masih semakin turun. Nah, ini kondisi non trending atau sideways, dan kita bisa perhatikan, oke, dia sempat breakout resisten ya. Dia tertahan di resisten sebelumnya ini. Kondisi sideways-nya ini juga ada resisten. Dia turun lagi cukup dalam ini. Sehingga ya ini saya akan lihat sebagai kondisi non trending atau sideways. Untuk tren bisa dibilang jangka panjangnya. Kalau lihat di H4 gimana? Kalau lihat di H4 ya kita bisa sebenarnya bisa fokus ke sini, ke ini nih, saya hilangin dulu ya biar nggak ganggu warnanya. Nah, kita bisa fokusnya itu ke sini. Ke pergerakan harga yang memang dari waktu ke waktu ini semakin naik. Ya, walaupun dia sering-sering sideways, teman-teman. Dia sering sideways, naik, turun. Jadi range naik turunnya itu besar. Ini sideways lagi, sampai akhirnya turun, naik lagi ke sini. Nah, ini turun untuk beberapa jam terakhir ini masih sideways. Ya, masih sideways. Kalau melihat kondisi overall dia ada breakout resisten trendline, ya saya akan katakan ini potensinya, melihat ini tren beberapa hari terakhir juga ini masih kuat naik. Jadi cukup besar kemungkinan harga ini akan lanjut naik lagi. Bahkan breakout atau menembus resisten dari kondisi sideways-nya. Dan bisa lanjut naik lagi ya. Ya, itu dari saya. Cuman kalau peluang karena kondisi terkininya ini masih sideways, kita bisa tunggu ini aja, teman-teman. Nih, dia breakout yang mana duluan, supportnya atau resistennya, untuk kita ambil peluang. Jadi lebih ke wait and see dulu sih untuk saat ini. Ya, dia breakout resisten ini atau support ini. Kalau mau ngambil peluang buy sekarang ya cukup beresiko, tapi bisa juga nih stop loss di sini. Ya, acuan stop lossnya ini, jadi stop loss bisa taruh di bawahnya dikit ya. Untuk take profit bisa cukup panjang, kalau memang kuat naik ya dia akan ke sini lagi atau bahkan lebih tinggi. Ya paling nggak di sini kan udah oke lah untuk TP ya, take profit. Ini GBP JPY. Dan kalau ini ternyata berhasil ditembus, teman-teman, yang di sini. Nah, ini bisa kita lihat jadi pola double bottom juga, berpotensi naik. Nah, cuman saya lebih milih kalau mau ngambil peluang ya GBP JPY, tunggu breakout dulu aja. Tembus, ini bisa ambil buy. Ya, TP-nya bisa paling nggak di sini, SL bisa menyesuaikan. Atau kalau kita mau, ini jadi target pertamanya, kita mau TP manual di sini atau pasang SL plus di situ juga oke. Untuk kita hold, misalkan kita tahan transaksinya atau hold posisinya sampai
agak jauh di sini, ini bisa juga. Nih, ya ini bisa kita keep jadi satu trading plan. Ini untuk GBP JPY. Euro Euro AUD apakah masih sesuai plan? Coba ya, kita cek Euro AUD ya. Saya jujur nggak begitu ingat Euro AUD pembahasan terakhir gimana. Nanti kita cek. Ini GBP JPY dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mungkin hari ini saya nggak lama-lama ya teman-teman ya. Habis Euro AUD lah, Euro AUD kita bahas. Mungkin kita akan saya cukupkan dulu untuk malam hari ini sambil nanti kita lanjut bahas di grup ya, bahas di grup diskusi. Jadi kita tetap sharing cuman di grup diskusi lanjutnya. Karena jujur nih sharing dikit ya, sharing dikit. Ya, jadi kita kan biasa di sini sharingnya tetap fokus ke pembahasan, cuman ya santai aja, eh, nggak yang apa kita perlu sharing formal atau meja atau jas, terus pembahasannya juga kaku gitu nggak ya. Kita enjoy aja di sini, saling sharing. Kebetulan malam hari ini tuh saya kena alergi, jadi badan tuh rasanya agak nggak enak gitu loh. Nah, makanya mungkin malam hari ini nemenin sharingnya nggak bisa terlalu lama, karena nggak begitu nyaman gitu loh sharing. Saya agak agak gatel nih badan, nggak tahu ya, karena tadi habis makan sushi, cuman biasanya sih nggak apa-apa gitu loh, nggak tahu mungkin sushinya yang tadi nggak begitu bersih atau gimana mungkin ya. GU masih floating, XAU USD mendekati target pertamanya ya. Euro USD mengalami kenaikan. Nah, atau kalau mau eksekusi sekarang coba ya. Hmm, kalau dia memang Euro USD memang kuat turun nih, bisa jadi cuman sampai sini koreksinya juga. Kalau misalkan kita mau eksekusi sekarang, ya untuk Euro USD ya, stop loss-nya 800 poin ya, cukup jauh ya. TP-nya paling dekat 500. Kalau target agak jauh bisa ke sini, 1000 poin. Atau ketika teman-teman ini ya takut ketinggalan peluang, misalkan takut ketinggalan peluang, ini bisa bisa pakai strategi averaging. Averaging itu, cuman ini berlakunya hanya untuk teman-teman yang entry-nya biasanya entry-nya itu lebih dari 0,01 lot. Kalau 0,0 biasanya 0, masih 0,01 ya jangan di averaging karena resikonya jadi tambah besar. Kalau misalkan saya contoh ya, misalkan saya biasanya entry 0,05 sampai 0,1. Nah, ini bisa plan untuk averaging. Contohnya, ini saya nyontohin sekalian nyontohin averaging. Saya akan eksekusi dulu, tapi dengan lot yang lebih kecil. Misalkan 0,02 dulu. Nah, contoh. Saya ngambil sell sekarang. Biar apa? Biar seandainya ini langsung lanjut turun, saya nggak ketinggalan keluar. Stop loss-nya tetap sama di sini. Nah, dengan plannya itu ketika ternyata harga masih lanjut naik, saya pasang pending order, sell lagi 0,02 lot lagi. Pasang pending order. Ya. Jadi seandainya harga langsung lanjut turun, saya tetap dapat momen sell-nya. Kalau harga naik lagi, ya resikonya tidak terlalu besar, tidak sebesar ketika kita entry langsung 0,05 lot di sini. Ini disebut averaging atau transaksi griding ya. Grid, ada gridnya. Grid itu maksudnya nggak cuma satu transaksi aja. Ya, averaging ini disebut averaging ketika kita ada lebih dari satu transaksi, ada dua lebih tepatnya di sini. Di dengan jenis transaksi yang sama, sama-sama nge-sell.
ya di satu instrumen trading yang sama juga Euro USD. Ini disebut averaging. Apa bedanya dengan layer-layer? Ya sama, layering, averaging, greeding itu cuma istilah ya. Nggak masalah mau disebut layer karena ada berlayer-layer atau ada berlapis-lapis transaksinya. Disebut layering atau transaksi berlapis-lapis. Disebut tadi ada yang bilangnya greeding karena ada satu grid, dua grid gitu ya, ada grid-gridnya. Atau lebih umum lagi averaging ya. Averaging ini menurut saya istilah yang udah dari dulu dipakai. Averaging untuk menggambarkan kondisi di mana kita memiliki lebih dari satu transaksi di satu instrumen trading yang sama dan jenis transaksinya sama, sama-sama nge-sell ya. Kalau yang satu sell, yang satu buy itu bukan averaging, itu bukan layering, itu bukan greeding, itu namanya hedging atau bisa dibilang locking, yang satu nge-sell, yang satu nge-buy, di lock gitu loh, transaksinya dikunci. Ya ini bisa dilakukan juga teman-teman. Jadi pasang sell limit di sini. Nah, dia kan masih naik. Nah, ini contoh penerapan manajemen resiko. Jadi resikonya kita manage, kita atur ya. Nah, manajemen resiko. Euro AUD ya. Kita sambil next ya ke Euro AUD. Euro AUD, Euro AUD. Euro AUD, jujur saya agak lupa teman-teman kemarin bahas ada trading plan apa atau ada analisa apa. Tapi di sini ada narik Fibonacci dan ternyata berhasil tertahan ya. Dia nggak jauh dari level Fibonacci mengalami penurunan. Ini mulai naik lagi. Kalau lihat kondisi ini, ya dia masih naik, kuat naik seperti ini, terus di satu momen ini mengalami penurunan, mulai naik lagi ya. Diawali ini kenaikannya ada candlestick hammer. Nah, ini apakah pas di level Fibo juga kita bisa ukur? Nah, mengukurnya seperti ini ya, dari bawah sini ke atas. Ini pas juga ya, level 618 candle hammer terbentuk, harga naik. Ya jadi kalau lihat ini ya masih berpotensi naik, analisa saya untuk harga ini ya masih berpotensi naik. Karena jelas-jelas trennya naik, semakin naik, ini kuat naik juga. Yang perlu dipertimbangkan untuk kondisi-kondisi seperti ini adalah momen pergantian trennya, karena ini udah naik jauh kan. Kalau teman-teman ngambilnya dari bawah-bawah sini enak, ini memang kuat naik, dia naik terus gitu loh. Trennya naik, dia naik turun, tapi semakin naik sampai akhirnya di sini mulai ada koreksi kecil, semakin besar koreksinya. Ini lebih besar lagi koreksi turunnya. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan dari pergerakan harga yang awalnya kuat naik, si buyer ya, pembeli ini berkuasa, dia naik terus, mulai ada tekanan-tekanan yang diberikan sama seller. Turun lagi, tambah besar lagi rilisnya, ini tambah besar lagi. Jadi kalau teman-teman fokusnya hanya ke sini sebenarnya nggak masalah. Ini trennya masih uptrend ya, bisa fokus cari peluang buy. Kalau mau lebih terhindar dari resiko trading plan gagal ya pertimbangkan juga pergerakan harga untuk jangka panjangnya. Ketika harga sudah turun jauh atau naik jauh, jadi ketika ada koreksi cukup dalam seperti ini, ya teman-teman bisa terhindar dari kena stop loss ya, terhindar dari momen yang tidak terlalu bagus. Seandainya kita misalkan nih kalau buy sekarang, contoh ya buy sekarang SL di sini, TP bisa di sini, ini bisa jadi trading plan. Tapi ternyata koreksi jauh. Nah, kenapa? Bisa jadi nih karena udah naik jauh, dia memang tren jangka panjangnya itu ini ternyata level resisten, nah dia bisa koreksi jauh. Sehingga ada baiknya kalau sudah naik atau turun cukup signifikan atau cukup jauh, cukup lama nih kenaikan atau turunnya, analisa di time frame yang lebih besar. Misalkan daily. Tujuannya apa? Tujuannya menilai pergerakan harga untuk jangka panjangnya kan seperti apa.
Ya, dinilai kondisinya gimana sih gitu. Ini kalau kita tarik Fibonacci pertama di sini dari sini ke sini secara target sih bisa ke next targetnya ke 423,6 ya. Target terdekatnya di sini 1618, next target 2618. Bisa teman-teman perhatikan ya, ini cukup bagus pergerakan harganya. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena di 1618 langsung di breakout. Ini ciri-ciri kalau harga masih kuat naik, maka next target idealnya ya ke 2618. Dan bisa dilihat untuk pertama kalinya candlestick bearish muncul. Muncul candlestick bearish. Ya, jadi sempat tertahan di 2618. Masih di breakout lagi. Next targetnya kemana? Ya, bisa ke 423,6 kalau dari Fibo ya. Tapi tidak sampai ke 4236, di tengah-tengah nih, di tengah-tengah kenaikannya dari sini, sama halnya Euro USD atau GBP USD tadi. Sampai sini, perhatikan. Berhari-hari ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hari mengalami kenaikan tanpa koreksi. Saya bilang tanpa koreksi karena harga low-nya ini dari candlestick-nya naik terus selama 14 hari berturut-turut sampai akhirnya di hari ke-15 harga low-nya dari candlestick sebelumnya di breakout. Dan yang terjadi di hari ke-16 membentuk harga low yang lebih rendah lagi. Sehingga inilah yang bisa menjadi ciri-ciri awal mula pembentukan swing high yang baru. Ini swing high, ya swing high. Kalau swing high itu bisa jadi koreksi cukup dalam. Sehingga dengan kondisi seperti ini kita bisa menilai juga ini akan koreksi cukup dalam, bisa sampai mana. Nah, coba dilihat nih. Kalau dari Fibonacci ini, ya kalau dari Fibonacci ketika awal mula trending kuat seperti ini ya, target amannya itu sebenarnya di 236. Tapi mayoritas itu ke 382 ini tercapai juga gitu. Selama bisa saya tandai harga high candlestick sebelumnya tidak breakout. Ya, jadi ini bisa teman-teman tandai ini. Bisa kita tandai atau kita marking ya. Ini kalau saya malah menilainya kemungkinan turunnya cukup besar di kondisi saat ini ya, setelah dia naik trending seperti ini. Selama tidak breakout ini, saya akan tandai warna biru juga level kuncinya ya, key levelnya. Saya akan tandai seperti ini ya teman. Nah, dia mulai turun lagi. Malah ya jujur saya lihatnya ini sebagai peluang counter trend. Jadi malah banyak lihat peluang counter trend ya. Nih. Nah, kalau bicara peluang ya ini antara kita memang mau buy, kalau buy ya trading plan-nya akan seperti ini ya. Kalau ngambil buy ya, kalau ngambil buy ini ada peluang buy. Tapi menurut saya nih, ini ada peluang buy, tapi menurut saya peluang buy-nya tidak terlalu bagus. Karena apa? Karena ternyata untuk pergerakan jangka panjang ini itu sudah mengalami kenaikan yang cukup jauh, cukup ekstrim ya, dan belum sempat mengalami koreksi cukup dalam sehingga ini bisa jadi awal mula akan koreksi. Nah, ya kalau bicara peluang ya follow trend ini bisa jadi peluang buy. Cuman saya tidak akan ambil peluang buy-nya dengan pertimbangan ternyata pergerakan time frame besarnya ya. Ternyata pergerakan time frame besarnya ada kemungkinan cukup besar juga harga ini akan koreksi dulu gitu. Ini yang membuat kalau dari analisa saya akan katakan peluang buy-nya ini jadi kurang bagus. Beda dengan peluang buy sebelum-sebelumnya.
malah ini saya lihat ada peluang untuk nge-sell. Jadi ketimbang trading plan buy, saya malah cenderung memihak ke trading plan yang sell. Ya, paling enggak ke sini atau bahkan bisa sampai sini. Target terdekatnya sini. Nah, ini bisa kita keep ini ya, kita keep trading plan-nya, besok bisa jadi pembahasan entah dia berhasil naik atau berhasil turun. Ya kalau bicara peluang ini bisa jadi peluang teman-teman. Ini bisa jadi peluang, cuman saya cenderung akan sell ya. Ini mau diambil nggak nih? Tapi kita harus ingat kita udah ada ngambil beberapa peluang sell yang counter trend. Nih, XAUUSD berhasil sampai target pertamanya ya. Ini berarti kita live ini XAUUSD membentuk all time high yang baru. New all time high. New itu baru, all time high itu all time high. Jadi harga tertingginya selama ini. Hari ini nih, detik baru aja nih, ini membentuk harga tertingginya yang baru. New all time high untuk XAUUSD. Dan Ichimoku kita TP berarti, yang teknik Ichimoku teman-teman. Well done ya, selamat. Selamat profit untuk yang mengikuti Ichimoku maupun teknik teknik Ichimoku dan teknik pivot point. Nah, ribuan poin. TP-nya itu ribuan poin. Well done ya, selamat. Entry dari area ini teman-teman. Ya sekitar 2.500-an, 2.600-an poin untuk yang Ichimoku. Oke, ini GBP JPY. Nah, ini GBP JPY masih di situ-situ aja ya, ternyata balik turun dia. USD JPY mendekati target tapi nggak sampai, dia udah turun. Gimana ini mau ambil nggak nih? Menurut teman-teman gimana? Ayo kasih pendapat atau kasih masukan. Ambil, satu orang ambil. Oh, ternyata udah ada yang Oke, saya ikutan ambil ya. Stop loss jaraknya oke lah, saya entry 0,05 karena ngambil beberapa peluang counter trend ya. Jadi harus tetap dipertimbangkan resikonya. SL acuannya ini ya, atau harga high candle daily sebelumnya. Jadi bisa dicek di daily nih candle ini. Nah, ini jadi batasan resiko. Terus take profit paling enggak saya akan TP jauh dulu. Cuman plannya sama ya, ketika masuk TP1 bisa pertimbangkan untuk di TP manual atau pasang SL plus ketika teman-teman ingin hold sampai TP-nya yang jauh. Oh, tadi sore sudah ada sinyal ya. Jujur saya belum cek grup ya teman-teman, belum ngecek channel. Di grup ada Bitcoin profit, yang Euro AUD profit, ya Euro AUD udah running profit malah. Ya kalau yang sudah running profit ya selamat teman-teman. Ternyata sudah ada yang nge-sell dan running profit ya. Selamat ya, selamat profit. Saya baru entry. Ini untuk nge-sell masih oke sih. Nah. Jos analisanya XAUUSD ya, selamat ya teman-teman yang ngambil peluangnya, selamat.
Nah, jadi analisa seperti itu ya teman-teman ya. Analisa mempertimbangkan peluang, ngambil nggak diambil apa enggak ya. Oke, 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 oke. Nah, ini yang menjadikan alasan kalau ngambil peluang ya sebisa mungkin jangan counter trend. Trennya jangan dilawan gitu loh. Ya trennya naik cari aja peluang buy. Kalau trennya turun cari aja peluang sell. Kecuali dia sudah misalkan ya, sudah membentuk all time high yang baru, sudah mengalami kenaikan berminggu-minggu, berhari-hari, belum ada koreksi yang cukup berarti, itu baru kita bisa mempertimbangkan cari peluang counter trend karena ketika sudah naik atau turun jauh, ya pasti akan koreksi cukup dalam juga. Kita bisa manfaatkan momen itu. Tapi kalau trennya pelan-pelan seperti ini, dia baru naik 2 hari terakhir, ya follow tren aja gitu. Ya sebenarnya nggak usah pusing-pusing untuk kita mau nyari peluang sell, ya malah malah ngapain gitu loh? Ngapain kita nyari sell? Cari aja buy-nya, kita follow tren gitu. Ya. Oke, XAU di daily membentuk double bottom ya Buse. Daily XAU. Oke, coba cek ya. Kita coba cek ya daily. Double bottomnya yang mana? Saya akan buka chart baru aja biar tidak bertabrakan dengan trading plan yang sudah kita buat ya. Daily, double bottomnya yang mana nih? Double bottomnya. Ini kalau kondisi seperti ini ya teman-teman ya, XAU USD bisa naik sampai ke harga 3.000 seperti trading plan yang ada di Ichimoku untuk swing trade, untuk trading plan jangka panjang. Ini bisa naik ke 3.000. Tapi bukan karena double bottom ya. Jujur kalau double bottom berarti kita melihat kondisi yang berbeda. Jujur saya nggak setuju nih kalau dibilang kondisi double bottom. Kenapa? Kenapa? Karena yang kita bisa lihat di sini ini sebagai satu gerakan naik. Kenapa saya tidak menandai ada swing high yang terbentuk di tengah-tengah kenaikannya ini? Karena kalau kita mau bilang itu sebagai swing high, ya tidak cukup hanya tergambarkan dengan 1 atau 2 candlestick turun. Harus beberapa kalau lihat kondisi ini ya. Kalau lihat daily, sehingga ini saya akan kategorikan sebagai satu gerakan naik. Di sini baru turun. Jadi turun cuma satu candle ini saya nggak lihat sebagai swing high. Kalau di time frame H4 mungkin terlihat ini sebagai swing high swing low yang mana dia tren kecilnya, nah tren mingguannya ini memang uptrend. Ya. Nih. Ya, jadi ini satu gerakan naik. Nah, untuk melihat pola harga itu ditandai dulu pergerakannya, naik turunnya ditandai dulu sehingga nanti polanya akan jadi sangat jelas menurut saya. Kita nggak akan salah mengkategorikan ini double bottom, double top atau pola apa gitu ya. Terus dia turun ke sini. Nah, ini kan ada naik lagi. Ya, ini ada 2 candlestick naik, tapi range kenaikannya ini cukup besar. Separuh, hampir separuh ya, separuh atau bahkan lebih dari penurunannya. Ini satu kenaikan. Terus turun lagi nih. Sempat cenderung sideways tapi semakin turun ya ke sini. Dia naik lagi. Sehingga ini kalau kita hubungkan swing high dan swing low yang terbentuk atau level resisten dan supportnya yang terbentuk kita hubungkan, ini bukan double bottom. Ini saya akan lihat sebagai pola. Ada yang tahu pola apa? Ada yang tahu nama polanya apa? Jadi secara swing trade ini bisa entry buy ya, SL di sini. Ada yang tahu nggak nama polanya apa? Ascending triangle. Apakah ini pola ascending triangle? Yang lainnya apakah setuju? Symmetrical triangle? Nah, oke. Ini cukup menarik. Apakah symmetrical? Apakah ascending? Atau ada lagi nggak yang mau berpendapat?
Kebetulan saya juga tidak sependapat dengan teman-teman. Jadi kita berbeda nih. Ayo, ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ini pola apa? Nah, ini saya sependapatnya dengan ini Pluto, ya, planet Pluto. Bosnya namanya memang Pluto atau gimana ini? Ya, saya sependapat nih. Ketika ini dikatakan sebagai bullish pennant. Memang secara bentuk pola pennant dan pola simetrikal itu memiliki bentuk pola yang sama. Sama-sama memiliki resisten yang semakin turun dan support yang semakin naik. Bentuknya sama, turun gini. Yang membedakan adalah pertama di range waktu pola ini terbentuk. Pertama itu. Kedua, bisa dilihat dari jumlah pantulan harga yang terjadi di pola tersebut. Ya. Ketiga, bisa dilihat juga dari awal mula pembentukan polanya. Contohnya yang symmetrical triangle mana? Kebetulan ada contoh yang bisa dipakai. Ini kita bisa kategorikan sebagai symmetrical triangle. Bedanya apa? Bedanya ini bisa dilihat ya, ini trending kuat naik, habis gitu sideways. Ini kuat, potensinya dia akan naik. Kalau yang ini bisa dilihat nih, dia banyak koreksi, habis gitu turun. Nah, di sini juga banyak koreksi ya. Menggambarkan kondisi yang sama-sama sama-sama ini sebenarnya sama-sama sideways, sama-sama non trending. Tapi kalau yang pennant, kondisi pennant ini menggambarkan kondisi yang dia memang sideways sementara untuk kuat naik dia. Untuk selanjutnya kuat naik. Ini dibilang sebagai bullish pennant. Nah, sementara ini symmetrical triangle karena apa? Dia pembentukan polanya itu lama. Ini terbentuk selama range waktu 2 sampai hampir 3 bulan. Yang ini tidak sampai sebulan sudah terbentuk polanya. Jadi range waktu pembentukannya lama. Nah, ini bedanya symmetrical dan pennant. Dan biasanya ini nggak cuma 1 atau 2 pantulan ya. Biasanya ini bisa jadi kayak 3 pantulan gitu loh. Dia baru naik. Atau bisa jadi turun karena symmetrical triangle itu bisa disebut sebagai pola yang dual function. Jadi fungsinya itu bisa mengidentifikasi kenaikan harga kalau breakout resisten atau penurunan harga kalau breakout support. Jadi dual function. Tapi kalau pola pennant dia diikuti awal mulanya naik, maka ini potensinya akan naik. Jadi menutup kemungkinan turun. Tidak ada potensi turun ya, maka potensinya naik. Ini untuk pola-pola harga. Ini masih kuat naik teman-teman. Kalau lihat kondisi kayak gini ya, masih kuat naik. Untuk euro dan GU masih di situ-situ aja. Kita ada euro AUD, ada euro AUD juga. Euro AUD ini. Oke. Oke ya, teman-teman. Mungkin malam hari ini seperti itu dulu ya. Kita ada ambil beberapa peluang, semoga hasilnya memuaskan untuk kita semua. Dan semoga pembahasannya, apa yang saya sharingkan, teman-teman sharingkan, bisa saling bermanfaat untuk kita semua yang terutama yang masih stay di sini ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian ya teman-teman. Untuk malam hari ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjut aktivitas masing-masing. Ya kalau misalkan masih ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan bisa lanjut di grup diskusi NF Trade Community ya. Sekian dulu teman-teman untuk malam hari ini. Saya tutup. NF Trade konsisten anytime anywhere.